Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Galur Kasiwi dengan NIM 2150827111050. Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang syariat dan mazhab. Yang pertama, mazhab adalah aliran dalam fikih Islam yang terdapat perbedaan pendapat dalam fikih pada masing-masing kelompok. Yang berbeda dengan fikih tersebut disebut dengan mazhab. Kalau perbedaan pendapat tetapi di dalam kaidah dan tidak mengeluarkan orang keluar dari Islam, itu disebut dengan syirkoh. Maka jika seseorang keluar dari Islam, itu disebut juga pindah agama baru. Lalu mazhab yang kita kenal itu ada 4, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Kita harus mengenal lebih dulu mazhab itu. Kita harus belajar sejarah fikih dan mazhab pada masa-masa lampau. Yang kita tahu secara fikih sebelum mazhab itu ada 3 masa, yaitu masa Rasulullah, masa sahabat, dan masa tabi'in. Yang pertama kita akan membahas masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah diutus fikih pada Rasulullah, pada saat diutus fikih itu sudah ada. Dan Rasulullah hidup adalah satu-satunya sumber fikih bagi kaum muslimin. Lalu diantaranya Rasulullah mengajari hukum-hukum fikih, pembelajaran tentang hukum fikih-fikih yang lain, dan lebih menunjukkan karakter mengajari fikih tersebut. Rasulullah pada saat itu masih hijrah di Madinah. Kesimpulannya, fikih di masa Rasulullah tidak ada istilahnya. Yang kedua, fikih di masa sahabat. Setelah Rasulullah wafat, maka sahabat memandang kalau mereka berkewajiban untuk mengibarkan Islam, mengibarkan fikih. Para sahabat pun mengibarkan Quran, tahlil, dan lain-lain agar sebagai sumber hukum agar kaum muslimin mengetahui apa itu tahlil, apa itu fikih, dan lain-lain. Lalu mereka termasuk serius mencari tahlil dan tidak segan-segan bertanya kepada kaum muslimin yang tahu tentang hadis-hadis yang pada saat itu diajari pada saat kaum Rasulullah. Lalu masalah baru yang membutuhkan hukum yang belum pernah ada pada masa Rasulullah, dan para sahabat pun memecahkan masalah itu dengan cara bersama-sama. Yang ketiga, di masa tabi'i. Di masa tabi'i ini metode pengajarannya fikih yang tidak ada bedanya dengan cara pada saat masa para sahabat. Hanya saja ada tambahan pengajaran metode, sumber, dan lain-lain itu. Metode pembelajaran pada masa tabi'i tersebut sama dengan masa sahabat. Kita simpulkan bahwa pengajaran fikih pada masa Rasulullah, pada masa sahabat, dan pada masa tabi'i ini sedikit sekali, hanya saja dalam hal pemahaman dan pembelajaran belum sampai metode kefikihan. Lalu peristiwa yang menimbulkan adanya mazhab ini adalah 2 peristiwa, yaitu fitnah Utsman atau bisa dibilang peristiwa Utsman,
Dan yang terakhir adalah perdebatan di kalangan ulama-ulama pada saat itu. Peristiwa inilah yang menyebabkan mazhab-mazhab ini bermunculan. Lalu pada abad ke-2 hingga 3 Hijriah, Imam Abu Hanifah yang dikenal sebagai sebutan Imam Hanafi itu beliau salah satu murid dari Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani, mengajarkan tentang fikih-fikih kepada kaum muslimin dan sekitarnya. Dan selanjutnya mazhab Imam Malik meriwayatkan dirinya adalah seperti Abu Hanifah, yaitu mengajarkan juga tentang hadis-hadis di kaum muslimin, mazhab-mazhab juga, dan lain-lain. Dan yang lainnya, mazhab lainnya, yaitu ada beberapa mazhab lain yang terkenal yang muncul pada abad kedua sampai dengan 3 Hijriah. Antara lain mazhab Adlo, mazhab Ibnu Sirin, dan mazhab Zohiriyah yang dipelopori Imam Daud Az-Zahiri. Akan tetapi mazhab-mazhab tersebut tidak begitu berkembang seiring berjalannya zaman dari masa ke masa. Contoh lain, para ulama berbeda pendapat tentang wanita hamil atau wanita menyusui, apakah wajib puasa atau tidak. Jika tidak wajib, apakah mengqadha puasanya atau membayar fidyah. Lalu para ulama berbeda pendapat juga karena tidak ada nas dan sori yang menjelaskan hal tersebut, sehingga mereka mengkiaskan dengan orang yang sakit atau orang yang tidak mampu sama sekali untuk berpuasa. Pada periode keemasan muncullah ulama-ulama besar yang menisbatkan diri ke mazhab tertentu, diantaranya dari kalangan Syafi'iyah seperti Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Hajar. Dari kalangan itulah Malikiyah seperti Imam Ibnu Qasim, Imam Syahnun, dan Imam Ibnu Ruds, dan lain-lain. Mengenai perbedaan pendapat di kalangan ulama abad ketiga ini, telah banyak kitab yang membahasnya. Masing-masing menguatkan pendapat imam mazhabnya, walau tak jarang ada sebagian ulama yang berbeda dengan imam mazhabnya. Itulah tadi rangkuman dari saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.